Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai akan mempresentasikan dari kinerja kelompok 2. Sebelum saya mempresentasikan dari kelompok saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nawati, dan kedua ada Lisa Indri, dan yang ketiga saya sendiri Ahmad Ansori, dan yang keempat ada Sabila Wahyu Rani, dan yang terakhir kelima itu ada Anggun Pratiwi. Langsung saja materi pertama akan dibawa oleh Mbak Sabila Wahyu Rahmat. Baik, silakan Mbak. Terima kasih kepada Mas Ansori. Pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen adalah suatu aktivitas atau seni mengatur dan mengetahui secara tepat apa yang ingin dikerjakan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesiswaan berasal dari kata siswa yaitu murid. Jadi, manajemen kesiswaan dapat disimpulkan bahwa manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan sekolah, mulai dari penerimaan siswa, pembinaan siswa berada di sekolah sampai dengan menamatkan pendidikannya, mulai penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Poin-poin dalam manajemen kesiswaan. Yang pertama, peserta didik mempunyai hak mendapatkan perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 5. Pindah sekolah yang sejajar atau tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajar siswa. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, mendapatkan perlakuan khusus apabila menyandang kecacatan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Sabila yang telah membacakan materi. Materinya akan dibaca oleh Mbak Sri Risnawati. Silakan Mbak Sri Risnawati. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen kesiswaan. Tujuan manajemen kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga atau sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidik secara keseluruhan. Fungsi manajemen kesiswaan. Fungsi manajemen kesiswaan secara umum adalah sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri secara optimal, baik perkembangan berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi siswa lainnya. Saya mau kembalikan ke moderator. Terima kasih di Risnawati yang telah membacakan materi, dan materinya akan dibacakan oleh Mbak Lisa. Silakan Lisa Saputri. Oke, baiklah. Di sini saya akan presentasi prinsip manajemen kesiswaan. Dalam mengembangkan program manajemen kesiswaan, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku
pada saat program dilaksanakan. Manajemen kesiswaan dipandang sebagai keseluruhan manajemen sekolah. Segala bentuk kegiatan manajemen kesiswaan harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Kegiatan-kegiatan manajemen kesiswaan harus diupayakan untuk mempersatukan serta yang mempunyai keragaman latar belakang punya banyak perbedaan. Kegiatan manajemen kesiswaan harus pandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. Kegiatan manajemen kesiswaan haruslah mendorong dan memicu kemandirian peserta didik. Kegiatan manajemen kesiswaan haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik. Selanjutnya, kegiatan manajemen kesiswaan, penerimaan siswa baru, orientasi siswa, mengatur kehadiran dan tidak kehadiran siswa, pengelompokan peserta didik, dan yang terakhir evaluasi hasil belajar siswa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Lisa Putri yang telah materi, dan materi berikutnya akan dibacakan Mbak Dia Anggun. Mbak Dia Anggun. Yang selanjutnya ada ruang lingkup manajemen kesiswaan. Yang pertama ada perencanaan kesiswaan. Dalam perencanaan peserta didik mencakup sensus sekolah dan penentuan jumlah peserta didik yang diterima. Yang kedua ada penerimaan, penyeleksian dan orientasi siswa baru. Penerimaan peserta didik perlu dikelola sedemikian rupa. Yang ketiga ada pengelompokan siswa. Yang dimaksud yaitu sebelum peserta didik diterima pada sebuah lembaga pendidikan, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajar. Yang selanjutnya ada pembinaan disiplin siswa, kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di luar jam sekolah. Ada juga layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik seperti layanan BK, layanan kantin, layanan kesehatan, layanan transportasi sekolah, dan layanan asrama. Yang selanjutnya ada evaluasi kegiatan siswa, perpindahan siswa, kenaikan kelas dan penjurusan, dan yang terakhir ada kelulusan dan alumni. Lalu implementasi manajemen kesiswaan di sekolah. Tanggung jawab kepala sekolah secara garis besar yang berhubungan dengan manajemen kesiswaan adalah memberikan layanan kepada siswa dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu kegiatan penerimaan siswa, pembinaan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa melalui program di sekolah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Kepada Mbak Dia Anggun berarti. Dan yang selanjutnya akan membacakan kesimpulan dari kelompok sendiri manajemen peserta didik salah satu bagian dari manajemen sekolah. Di antara manajemen peserta didik menduduki tempat yang sangat penting. Sentral layanan pendidikan yang di sekolah pada peserta didik. Tujuan manajemen sendiri yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran lembaga pendidik yang lebih baik. Sekian kesimpulan bacakan. Kurang lebih saya mohon maaf dari presentasi kelompok. Karena kekurangan hanyalah milik kami, kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri presentasi saya. Salam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.